Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Adilia Damayanti dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan menjelaskan sedikit tentang definisi apa itu kepribadian. Kepribadian adalah suatu karakteristik, emosi, dan juga perilaku yang relatif permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Almana Suhamei Roshida, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Menurut saya, perkembangan kepribadian adalah suatu bidang yang luas dan kompleks yang telah diperdebatkan oleh banyak ahli psikologi dari berbagai aliran dan tradisi. Namun, ada beberapa teori yang terkenal dalam memahami perkembangan kepribadian, seperti teori Freud tentang perkembangan psikoseksual, teori Erikson tentang tahapan perkembangan psikososial, dan teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Masing-masing teori ini menawarkan wawasan yang berbeda tentang bagaimana kepribadian seseorang terbentuk seiring waktu. Sedangkan kepribadian menurut saya adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas dari seorang individu yang bertahan relatif stabil sepanjang waktu dan berbagai situasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti kecenderungan emosional, preferensi, nilai-nilai sikap, dan perilaku sosial. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu, dan terus berkembang sepanjang kehidupan seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian dan pembentukannya. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas dari seorang individu yang bertahan relatif stabil sepanjang waktu dan berbagai situasi. Pembentukan kepribadian melibatkan berbagai faktor, termasuk A. Genetik. Faktor genetik memainkan peran dalam menentukan predisposisi individu terhadap berbagai karakteristik kepribadian. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kecenderungan terhadap ekstrovert atau introvert berdasarkan warisan genetiknya. Kedua, lingkungan. Pengalaman dalam lingkungan seperti keluarga, teman, sebaya, sekolah, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Interaksi dengan lingkungan ini membentuk sikap-sikap, nilai, dan kepercayaan yang membentuk kepribadian individu. Yang ketiga, pengalaman hidup. Pengalaman hidup individu termasuk keberhasilan, kegagalan, trauma, dan pencapaian mengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian. Pengalaman-pengalaman ini membentuk persepsi diri dan pandangan tentang dunia. Yang keempat, proses kognitif. Cara individu memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan mengatasi tantangan juga mempengaruhi pembentukan kepribadian. Proses kognitif ini mencakup pengembangan pola pikir, kemampuan penyelesaian masalah, dan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, faktor psikologis. Kondisi psikologis seperti self-esteem, self-confidence, dan kemampuan untuk mengatasi stres juga berkontribusi pada pembentukan kepribadian. Nah, pembentukan kepribadian adalah proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang kehidupan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut baik secara individual maupun bersama-sama membentuk dan karakteristik unik dari setiap individu. Yang kedua, proses perkembangan kepribadian, pembentukan sikap dan norma. Proses kepribadian, pembentukan sikap dan norma saling terkait dan seringkali berlangsung secara bersamaan dalam kehidupan individu. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana ketiga hal ini berinteraksi. 1.
Proses perkembangan kepribadian. Proses ini melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu. Selama masa perkembangan, individu mengalami berbagai tahapan dan pengalaman yang membentuk pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka. Proses ini mencakup identifikasi dengan figur otoritas, eksplorasi identitas, dan pengembangan konsep diri. Kedua, pembentukan sikap. Sikap adalah evaluasi yang relatif stabil terhadap objek, orang, dan atau situasi. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, dan nilai-nilai individu. Selama proses perkembangan kepribadian, individu membentuk sikap terhadap berbagai hal berdasarkan interaksi mereka dengan lingkungan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai yang mereka anut. Ketiga, pembentukan norma. Norma adalah aturan atau harapan yang diterima oleh masyarakat dan mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok atau budaya. Pembentukan norma melibatkan proses sosialisasi di mana individu belajar tentang nilai-nilai, harapan, dan tindakan yang dianggap pantas dalam masyarakat mereka. Selama masa perkembangan, individu menginternalisasi norma-norma sosial dan menggunakannya sebagai panduan untuk perilaku mereka. Dengan demikian, proses perkembangan kepribadian, pembentukan sikap, dan norma saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Interaksi antara ketiganya membentuk karakteristik unik dari individu dan mengarahkan perilaku mereka dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Bila mana ada salah ucap, salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.